coba ini dulu Pak. Tak coba dulu bisa apa enggak. Jadi kalau objeknya dia semakin dekat di sini, dia akan semakin mantap. Maaf mengikuti dari rumah dapat live streaming ada gangguan sinyal di piring. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita semuanya, semua kita belajar firman Tuhan. Kepada semua mereka yang mengikuti dari rumah lewat Play Store, ya radio kita diharapkan mulai hari ini dan seterusnya bisa normal kembali, walaupun dengan pemancar apa adanya. Ya baik, tetap diikuti dan kita percaya apa yang Tuhan kerjakan dengan terbaik. Saudara kita sudah berjuang luar biasa untuk membuat ini, yang doa pun banyak, yang support secara macam-macam juga banyak untuk radio Suara Menara Kasih bisa mengudara kembali dengan normal. Ya puji Tuhan untuk itu semuanya. Baik, kiranya Tuhan menolong dalam nama Tuhan Yesus, sinyalnya tidak ada gangguan dan kita semua boleh belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Oh maaf. Yang saya maaf ya. Sekali lagi shalom, selamat pagi semua. Yang di Amerika selamat malam. Puji Tuhan diikuti dengan baik, di Eropa belum bangun. Baik, yang di Australia shalom juga, selamat Malaysia yang di sana. Oh masih pagi sih, beda 1 jam dengan Papua. Baik, tema kita hari ini masih dalam suasana Pentakosta. Karena Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan tepat seminggu yang akan datang tanggal 31 Mei kita akan merayakan hari Pentakosta. Nah, tema hari ini lebih dari sekedar kata-kata. Kalau istilah anak muda jangan omong doang, ya. Ayo kita buat tindakan. Nah, saudara, kita akan baca ayat temanya 1 Tesalonika 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Saya ulangi, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada
dunia hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang pokok. Saya mau ulangi kalimat ini, dengan suatu kepastian yang pokok. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu atau untuk kamu. Saudara, ada filosofi, ada sebuah prinsip yang diakui dan diterima, dan memang itu betul oleh seluruh dunia mengakui hal ini, bahwa seseorang itu dinilai bukan karena gelarnya, bukan karena status ekonominya, bukan karena latar belakang pendidikannya, bukan karena posisinya di masyarakat, bukan. Dunia mengakui bahwa setiap orang itu terutama dan paling utama diakui oleh perkataannya, benar atau tidak. Saudara, dunia mengakui, nggak usah pakai Tuhan, nggak usah pakai kata agama, tapi ini fakta. Begitu orang sekali dia salah bicara dan tidak jujur atau bohong atau nipu, maka sejak itu orang-orang sulit mempercayai orang itu lagi, betul atau tidak. Ini konsep dalam hidup. Maka itu orang boleh sehebat apa posisinya, boleh sehebat apa pengalamannya, boleh sehebat apa gelarnya, status sosialnya, tapi begitu antara perkataannya dan perbuatannya tidak sama, maka dunia akan sulit mempercayai orang itu. Simpan ini, anak-anak muda, pegang ini. Modal hidupmu sebagai orang-orang muda bukan gelarmu, bukan pengalaman, bukan, tapi perkataanmu cocok nggak dengan perbuatanmu. Maka kalau orang-orang muda atau siapapun juga dalam hidup ini orang bisa pegang perkataan kita, maka hidup ini nggak akan sulit. Percayalah itu. Nah, ini saya belum pakai firman, saya yang menggunakan fakta hidup sehari-hari, bahwa orang kalau bisa dipegang perkataannya, maka orang itu nggak akan sulit dalam hidup. Renungkan kalimat ini. Kalau sampai ada orang mengalami kesulitan dalam hidup, pasti maaf, apa yang dia katakan dan dilakukan nggak sama. Maka itu penting sekali. Bersyukur kepada Tuhan sudah kita uji memilih tema ini. Hebat sekali ya. Saya mau baca lagi 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Enggak cuma sekedar kekuatan, dengan kekuatan Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu, untuk kamu. Saudara, itu sebabnya penting sekali kita memperhatikan apa yang kita katakan dan kita lakukan harus sama. Catat ini. Baik, kita mau belajar. Saudara pernah kagum gak kepada kitab Amsal yang 31 pasal itu? Ternyata di dalam kitab Amsal yang 31 pasal itu, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, Raja Salomo itu menulis lebih dari 90 kali tentang lidah, tentang kata-kata. Lebih 90 kali. Coba soal itu. Kalau 90 kali saja dibagi 31, berarti hampir setiap pasal ada 3 kali. Tuhan bicara lewat Raja Salomo kepada kita, jaga mulutmu, jaga
katakan itu kitab Amsal, sebuah perumpamaan dalam hidup, dan kita perlu pegang itu baik-baik. Setuju ya? Harus. Karena begitu filosofi dunia ini, kata-kata kita harus sesuai, perbuatan kita harus sesuai dengan kata-kata kita. Dan hebatnya Tuhan kita, dengar ya, sebelum Tuhan kita tidak ada siapapun di dunia ini, baik yang disebut Tuhan maupun orang-orang hebat yang pernah meyakinkan manusia bahwa seisi dunia, alam semesta yang begitu hebat ini itu tidak dibuat oleh tangan, tapi oleh kata-kata Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak ada sebelum Yahweh Tuhan kita di seluruh alam semesta ini yang pernah menulis dan pernah berkata bahwa kata-kata itu dahsyat kekuatan. Hanya Yahweh Tuhan kita yang menciptakan apa saja, itu hanya dengan firman. Kita nggak ada waktu untuk membuka Kejadian 1, tapi saudara tahu dari Kejadian 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-24 atau 24, semua yang ada di dunia ini dan di alam semesta ini hanya dijadikan dengan tulisan ini, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, jadi ini, jadi. Bayangkan, hanya dengan kata-kata. Tapi hanya kepada manusia apa nggak berkata jadilah orang, enggak. Ditulis dengan jelas, dia bentuk manusia dengan tangan. Ini perbedaan. Yang lain yang kita lihat, bulan, bintang, matahari, ya semua pohon-pohonan, semua jenis tumbuh-tumbuhan, semua jenis binatang, apa saja yang terbang, yang merayap, yang melata, yang di bawah dalam tanah, yang di air, itu hanya dengan firman, dengan kata-kata. Renungkan ini. Dan hebatnya Tuhan yang berkata, Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Ternyata, saya pakai istilah ini, sisa-sisa ciptaan Tuhan dalam hidup manusia itu masih kelihatan di mulut kita. Coba perhatikan kalimat ini. Kenapa sampai kata sisa-sisa? Ya karena memang sisa kita sudah berdosa. Sehingga gambar dan rupa Tuhan yang begitu sempurna di dalam diri manusia hancur karena dosa. Tapi hebat saudara, sehancur-hancurnya hidup kita, serusak-rusaknya hidup kita, ternyata perkataan saudara dan perkataan saya itu tetap ada kuasanya. Buktinya, hoax atau hoax itu asal ngomong orang-orang itu, walaupun ditulis, tapi dipercaya, maka itu dunia jadi kacau karena kata-kata orang. Nah, kalau kita melihat ini, kita harus kagum. Ternyata sejelek-jeleknya kita, sebobrok-bobroknya kita, maaf sebagai kalimat ini, ternyata kita ini masih punya otoritas Tuhan lewat mulut kita, lewat kata-kata kita. Tolong jangan. Maka itu Amsal menuliskan sampai 90 kali bagaimana mulut kita, lidah kita, kata-kata kita. Lihat hari-hari ini, wah, berita tentang COVID-19, itu ngeri sekali. Nah, itu sebabnya setelah dikasih Tuhan, rumah kita suasananya ya bukan gedungnya, bukan bangunannya, bukan perabotannya mahal murah. Rumah kita pun akan terisi dan tersuasana. Tahu kata terisi tersuasana? Itu tergantung mulut kita di rumah itu suka ngomong apa. Dan ini yang penting untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Maka itu tema kita luar biasa. Enggak sekedar kata-kata, tapi
tapi ada kuasa di mulut kita. Sekarang saya balik, saudara. Yang sudah berdosa sekalipun sudah rusak hidup ini, tetap mulutnya punya kuasa. Kata-katanya bisa menciptakan sesuatu. Bayangkan kalau hidup kita benar dan dikuduskan oleh darah Yesus. Wow, kata-kata kita akan lebih berkuasa lagi. Maka itu mari kita renungkan ini. Jadi lagi sekali, dunia ini dengan segala kemegahannya, dengan segala kehebatannya, alam ini, termasuk binatangnya dan tumbuhan, itu ada hanya karena firman, berfirman Tuhan. Nah, itu mari mulai hari ini masing-masing kita menyadari. Oke, kita buka Roma pasal 15. Apa yang dimaksud Paulus? Bahwa Injil yang mereka beritakan itu gak sekedar dengan kata-kata, tapi disertai oleh kuasa Roh Kudus dan ada keyakinan kekuatan yang kokoh. Wih, Roma, ya. Saya baca dulu Roma 1 ya, maaf, ayat yang ke-16 tentang Injil itu sendiri dan itu luar biasa. Nanti kita akan lanjut ke Roma 15. Roma 1 ayat yang ke-16. Perhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ada apa? Injil itu sebelum berupa tulisan, yaitu berupa kata-kata, baru ditulis. Maka itu Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan, kuasa, otoritas Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan semuanya manusia itu. Nah, kata diselamatkan, kata menyelamatkan itu artinya satu, memformat ulang. Kalau HP saudara ada masalah, komputer saudara ada masalah, istilah hang atau terganggu, maka pasti kita harus di restart. Betul? Dimulai lagi dari depan, diformat ulang. Maka itu muncul kata reformasi. Jadi kata diselamatkan dan menyelamatkan saudara itu artinya kita diformat ulang. Kita dikembalikan dari manusia berdosa yang rusak dan bejat ini ke posisi semula ketika saudara dan saya dijadikan. Apa itu posisi semula kita? Kejadian 1:26, bahwa kita ini serupa dan sedekat dengan Tuhan, maka itu kita punya otoritas untuk menaklukkan bumi ini dengan segala isinya. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Karena itu kan, nah itulah Injil. Sekarang Roma 15. Ya. Apa yang terjadi dengan Injil itu? Maka itu semua kita yang mengaku murid Tuhan Yesus, semua kita mengaku orang percaya, mulai hari ini saudara dan saya harus menghidupi firman ini, kata-kata Tuhan ini. Ya, karena kita ini pemberita Injil. Nah, saya ingin meluruskan. Menjadi pemberita Injil itu tidak perlu sekolah. Loh, kok bisa? Karena menjadi pemberita Injil itu hanya menjadi saksi. Baca baik-baik seluruh Alkitab. Maaf kalau sobat istilah sampai robek Alkitab saudara, tidak akan menemukan satu kata pun yang Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu dan jadilah pengkhotbah. Enggak. Sejak awal Tuhan Yesus minta kita, kamulah saksi-saksiku. Jadi bukan pengkhotbah tapi pesaksi, suruh bersaksi. Nah, kalau kita jadi pengkhotbah itu baru perlu sekolah. Tapi karena nggak dipanggil jadi pengkhotbah, ya nggak perlu sekolah. Itu maksud saya. Jangan tersebut. Kalau hanya untuk menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Pesaksi itu sederhana, menceritakan ulang yang didengar, yang dilihat, dan yang dialami. Selesai. Jadi nggak perlu sekolah, karena hanya mengulangi yang dilihat, yang
Dan itu dipakai sampai hari ini. Kalau saudara baca nanti ya, kita akan tunjukkan itu. Disumpah, karena saksi nggak boleh bohong. Berat sekali hukumannya kalau saksi itu dusta. Artinya, nah jadi kita ini dipanggil menjadi saksi pemberita Injil. Berarti semua kita, begitu hari pertama kita mengaku dosa kita, mengaku Yesus Tuhan, kita diampuni, Yesus masuk dalam hidup kita. Berapa waktu kemudian kita dibaptis, diberi Roh Kudus. Sejak waktu itu saudara dan saya adalah saksi. Ceritakan apa yang kita alami. Maka itu jangan pernah menolak untuk hidup berpengalaman dengan Tuhan Yesus. Dan rata-rata bicara pengalaman dengan Yesus itu pasti kita menghadapi masalah. Betul? Maka itu jangan tolak masalah, juga jangan cari masalah. Maksudnya begitu. Artinya kalau ada masalah, nikmati. Karena di situ kita punya bahan untuk bersaksi. Keren bukan? Maka itu penting sekali. Nah, mulai ayat yang ke-14 ya. Roma 15 ayat 14 ya, sampai ayat yang ke-21. Pak, kita nggak boleh omong doang, harus ada kenyataan. Judulnya, Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Wah, ini luar biasa. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Paulus tidak ragu-ragu kepada jemaat di kota Roma. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku, aku di sana sini, ada di mana saja, dengan agak berani. Kenapa pakai kata agak? Karena Paulus menghadapi orang-orang pintar di kota Roma dengan otak yang encer logikanya. Maka itu Paulus berhati-hati, agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Nah, mari kita renungkan apa yang kita tulis. Jadi tidak cuma Paulus, saudara nulis WhatsApp, SMS, nulis email, nulis apa saja di Facebook. Ingat dulu, berarti itu kata-kata kita yang kita tuangkan dalam tulisan. Tolong ya suami istri, jangan rajin curhat di Facebook. Goblok. Dengar itu baik. Saya itu marah kalau ada suami istri atau orang curhat tengok di Facebook. Apa nggak malu? Kalau mau curhat cari tempat yang betul, tahu? Coba semua kita masih setuju. Masa urusan dalam rumah dituangkan di Facebook? Maaf, saya pernah tahu otaknya di mana orang itu. Maaf ya, saya tahu. Cobalah cari tempat yang betul. Kan ada saudara di sekitar kita yang bisa dipercaya. Maka itu mikir sebelum nulis. Ya, kamu menulisnya seperti Amsal berapa? Apa yang kita sudah keluarkan lewat perkataan kita, itu nggak bisa balik, nggak bisa ditarik kembali. Hadapi. Maka itu begitu Injil Kristus Yesus menguasai kita, maka itu kita dipenuhi dengan kata-kata yang warnanya, yang isinya, yang suasananya pasti Injil. Karena Injil itu menguasai kita. Saya ulangi ya, ayat 15, Roma 15. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Apa yang diingatkan? Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Tuhan. Dari mulut ada berita yang kita sampaikan kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dapat diterima oleh Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ini dampak berita Injil, memulihkan hidup orang, diterima oleh Tuhan sebagai persembahan
Yesus dan disucikan oleh Roh Kudus baik. Disucikan oleh darah Yesus, awal kita jumpa Tuhan Yesus, kita ini kotor dan menjijikkan. Karena seluruh hidup kita dari kepala sampai ujung kaki kita dikotori, dilumuri dengan dosa. Nah, itu perlu darah Yesus. Setelah kita bersih dari kekotoran dosa, maka selanjutnya itu pekerjaan Roh Kudus yang menyucikan kita. Artinya Roh Kudus memimpin, mengurapi, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Minggu depan kita lihat kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta ini ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi beda ya, disucikan oleh darah Yesus dan disucikan oleh Roh Kudus. Darah Yesus pertama kali, tapi begitu kita hidup dalam Dia sebagai anak-anaknya, murid-muridnya, maka kita harus disucikan, diatur, dikuasai, dibelenggu, diperbudak, disetir ya oleh Roh Kudus supaya kita hidup kita benar. Ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh berpegang tentang pelayananku bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, penginjil, pendeta, pengkhotbah, siapapun kita, guru sekolah minggu, pemain musik, pokoknya mengaku pelayan Tuhan. Kemegahan kita bukan berapa orang yang kita layani. Kemegahan kita bukan berapa hebat gedung gereja yang kita punya. Maaf, kemegahan kita dalam melayani Tuhan harus karena Injil. Saya ulangi ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh berpegang tentang pelayananku bagi Tuhan. Sebab aku, ayat 18, tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Ini luar biasa. Saya ulangi pernyataan ini, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Apa yang maksudnya? Maaf ya saudara, 99% masalah yang terjadi dalam rumah tangga, hubungan sesama teman, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan saudara, 99% sumber masalah karena mulut bocor. Betul tidak? Karena kita salah bicara. Maka itu penting sekali untuk kita menemukan kebenaran ini. Hebat saudara, hebat sekali. Oh, terima kasih. Jadi kalau kita ingin dikuasai oleh Roh Kudus, maka yang muncul di mulut kita adalah kebenaran. Jadi jangan pernah berani berkata-kata tentang apa saja selain oleh karena firman yang menguasai kita. Oke, saya pindah dulu ya, beri tanda Roma 15 nanti kita kembali. Saya akan baca Matius 5 ayat 37. Ingat loh, di dunia ini hanya Tuhan Yesus yang ngomong seperti ini, nggak ada orang lain. Matius 5:37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu? Kata berasal dari si setan, si jahat. Maka itu saudara, dunia jungkir balik hanya karena kata-kata. Buka buku sejarah Perang Dunia Pertama. Itu hanya sebuah kalimat pendek. Ketika Pangeran Austria terbunuh, saya lupa siapa yang menyebarkan berita. Padahal waktu itu belum ada sosial media seperti sekarang, telepon aja belum ada. Itu Perang Dunia Kedua itu tahun 1911 sampai 1914. Itu hanya ada orang salah ngomong. Bayangkan cuma satu orang salah ngomong, sedunia bisa perang. Ngeri sekali. Maka itu kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu pasti lebih dari, pasti berasal dari sejarah. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong. Logikanya, maaf ya, kalau ada orang bicara, maaf mengatai kita, maaf ya, dengan nama salah satu binatang, maaf. Kalau orang itu
tersinggung saya ngomong. Ya berarti dia itu binatang itu, maka itu dia. Tapi kalau orang ngomong misalnya kepada saya, monyet kamu, saya nggak akan marah. Belum kenapa? Memang saya bukan monyet. Maka kalau saya marah, saya ngaku saya monyet. Goblok seperti itu. Nah, maka itu belajar. Mulut kita tidak boleh berkata-kata kecuali ini. Saya ulangi lagi, sebab aku ayat 18 Roma 15, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Nah, tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali, dengar kata kecuali, tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Simple, sederhana, tapi ini penting. Saudara dan saya tidak boleh ngomong apa saja tentang yang lain kecuali satu, apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah kerjakan di hidup kita. Itu bersaksi. Itu bersaksi. Jadi nggak boleh ngomong yang lain. Wah, betapa indahnya dunia kalau kita mengenal ini. Saya lanjutkan. Yaitu, nah ini ya, untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh, nah catat, perkataan dan perbuatan. Jadi kekuatan Injil itu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh dua hal. Oleh perkataan kita, oleh omongan kita, dan oleh perbuatan kita. Maka itu tema kita untuk jangan omong doang, lebih dari sekedar kata-kata. Jadi siap ya, hidup ini memimpin banyak orang kepada ketaatan karena perkataan dan perbuatan kita sama. Ayat 19. Enggak cukup sampai di sini. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Perkataan, perbuatan, oleh mujizat, oleh tanda-tanda, dan oleh kuasa Roh. Lagi sekali, untuk melakukan ini nggak perlu sekolah, hanya mengatakan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup saudara dan hidup saya. Gak usah sekolah, ceritakan saja apa yang kita alami sejak kita jumpa dengan Dia. Ini luar biasa. Baca setelah kisah para rasul dan seterusnya. Maka banyak kita temukan bersaksi. Terus begitu. Ayat 19. Belum selesai. Demikianlah, masih 19 ya, Roma 15. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, gara-gara ayat ini di Indonesia ada dua gereja yang namanya Injil sepenuh dan Injil seutuh. Ada dua gereja. Saudara, kalau ada sepenuhnya Injil Kristus, berarti ada separuhnya Injil Kristus, ada yang tidak penuh. Betul? Apa yang tidak penuh? Itulah doktrin. Dengar ya? Jadi doktrin itu membuat Injil tidak penuh, tidak utuh, tidak lengkap. Ada jangan tersinggung dulu ya. Begini doktrin. Doktrin itu bukan kebenaran, maaf ya, jangan berdebat, tapi dengarkan dulu saya. Simpel saja. Kebenaran itu hasilnya minimal dua. Satu, memerdekakan orang, tidak membelenggu, karena itu Yohanes 8. Dua, Injil itu, kebenaran itu
doktrin itu membelenggu orang. Kok bisa? Begitu salah satu kelompok yang namanya sinode pegang satu doktrin dari pendiri sinode itu, maka kalau ketemu saudara dari gereja lain yang tidak sesinode, ayo jujur, bisa nggak melebur? Nggak bisa, karena doktrinnya beda. Maaf, walaupun katanya sama sumbernya dari Alkitab, jadi nggak bisa. Yang kedua, doktrin itu nggak mempersatukan, malah memecah belah. Sampai hari ini terjadi, bahkan di beberapa sinode yang saya kenal, yang satu sinode saja di dalamnya bisa bertengkar dan nggak saling mengakui. Mengapa? Karena masing-masing pendeta gembala di sinode itu, di jemaat lokalnya punya prinsip yang berbeda, maka nggak bisa kompak satu dengan yang lain. Jadi ini fakta perbedaan kebenaran dan doktrin. Maaf ya, saya nggak mau berdebat. Kalau saya nggak percaya nggak apa-apa, kita tetap saudara kok. Nah, tapi sulit kok ngakui saudara kalau nggak sedoktrin, ya kali lagi nanti saudara harus debat capek. Pokoknya begitu yang bedanya kebenaran dengan doktrin. Maka itu penting sekali sepenuhnya Injil Kristus yang kita beritakan. Jadi gak kurangi, gak nambahi. Ingat, yang ditambahi dan dikurangi itu pasti berasal dari setan. Ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatan. Bagi yang bertanya kepada tentang saya, kenapa sekian lama sejak saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini saya tidak mau buka gereja di tempat yang sudah ada gereja. Ayat ini saya pegang. Saya ingin diakui sebagai penginjil hamba Tuhan yang terhormat. Saya ulangi, saya ingin diakui sebagai hamba Tuhan yang terhormat. Dan cuma satu hamba-hamba Tuhan penginjil-penginjil yang terhormat, bahwa aku tidak melakukannya. Melakukan apa? Pemberitaan Injil itu di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Jadi kalau saya pergi ke suatu tempat dan di situ sudah ada gereja, saya tidak akan mungkin buka gereja baru. Saya datang sebagai anggota tubuh Kristus. Saya ingin berbagi apa yang saya terima sebagai kebenaran kepada saudara saya di tempat itu. Saya baru akan buka gereja kalau di tempat itu belum ada nama Kristus diberitakan. Saya ulangi lagi, ayat 20 ini penting. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya catat, inilah kekuatan Injil yang sepenuhnya, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Wih, ini keren sekali. Saya mensyukuri tahun ini 48 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Dan selama 48 tahun saya tidak pernah mengacak-acak gereja yang sudah ada di sini. Mungkin kedengaran hamba Tuhan yang sok sombong mau membuka cabang di mana-mana, bertobat kamu dalam nama Yesus. Itu merusak tubuh Kristus. Maaf sahabat. Hormati dan hargai. Tapi ada yang protes. Iya, tapi Pak Daniel. Nah ini dengar. Kan doktrin kita beda dengan saudara. Nah, ketahuan bukan? Bahwa kalau Injil sepenuhnya milik Kristus yang kita beritakan, kita nggak perlu cari perbedaannya, lihat perbedaannya. Alkitabnya satu, yang kita panggil Bapa juga satu, yang kita panggil Tuhan juga satu, Roh Kudusnya juga satu. Apa yang beda? Nah, yang beda cara baptisan, cara ibadah, nggak apa. Sama Alkitab dipegang, nggak ditambahin, nggak dikurangi. Ayo kita kerjasama. Maaf ya saudara, sudahlah stop. Hobi buka cabang kemana-mana, stop. Cukup yang ada di situ kita kuatkan. Ini artinya suatu kehormatan kita sebagai pemberita Injil sepenuhnya dari Injil Kristus itu. Tetapi yang terakhir 21,
di Roma 15 ya. Tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Ini tugas kita. Bagi yang belum pernah mendengar supaya mendengar, dan bagi yang belum pernah mengerti supaya mengerti. Yang sudah mengerti dan mendengar tapi kurang mengerti, yang kita ajari, bukan buka gereja baru lagi, apa salah. Kuatkan mereka yang ada, maka nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita, jadi perkataan kita. Maaf ya, jangan tersinggung saya pakai istilah Jawa, karena saya mau pelajari dikit-dikit bahasa Jawa. Orang Jawa punya konsep menghormati seseorang itu dari kata-kata. Maka itu bagi orang Jawa ada kalimat ini, sabdo pandito. Sabdo itu firman, sabda. Pandito itu orang yang punya otoritas. Ratu itu pemimpin atau raja. Orang Jawa akan menghormati seorang yang disebut raja kalau yang dikatakan dalam bahasa Jawa ini mandi itu artinya sakti, betul terjadi seperti dikatakan. Maka itu raja-raja Jawa sangat menjaga perkataan dan kelakuan, karena rakyat akan menilai. Nah, maaf, ini sedikit saja. Kalau saudara mempelajari 2 kerajaan di Jawa, satu Solo namanya Kasunanan, Surakarta Hadiningrat, dan 2 Ngayogyakarta, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Apa bedanya dari 2 kerajaan? Sampai hari ini Keraton Solo, Kasunanan Solo berantakan karena masih ada 2 raja di situ. Loh kok bisa? Karena mereka ribut. Maka itu pamor Keraton Kasunanan Solo dengan Keraton Jogja beda pamornya sampai karena mulut. Nah, Bapak Tuhan, ingat Yakobus 3, Tuhan melarang kita mulut bolak-balik. Ingat, Tuhan menciptakan satu-satunya jenis binatang yang lidahnya bercabang itu cuma ular. Maka itu kalau ada hamba Tuhan lidahnya bercabang, ular dia. Maaf, tidak boleh. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Saudara, maaf saya tegas dan ini tajam sekali. Pokoknya kalau sampai ada hamba Tuhan khotbah belum 10 menit yang mendengar sudah kesek-kesek kakinya, digosok di lantai, sudah garuk-garuk tangannya di kepala, sudah tolak-tolak ke kiri ke kanan ke belakang, itu tandanya cepat berhenti, jangan ngomong. Maaf saya berkata. Nah, saya menemukan kebenaran firman ini. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nyata hamba Tuhan yang khotbahnya sulit didengar, sulit dimengerti orang itu, maaf, itu karena melanggar Yakobus 3 dari satu sumber. Tidak boleh keluar 2 aliran, nggak bisa. 2 mata nggak bisa. Dari satu sumber harus keluar 1 jenis air. Awas itu. Maka itu mari kita melihat firman ini. Jadi tolong rekan-rekan saya, Bapak Tuhan, ayo kita memeriksa mulut kita, memeriksa hati. Dan apa yang kita keluarkan lewat mulut kita itu karena sumbernya, hatinya ini yang tak beres. Kalau hati kita nggak dipenuhi firman, hati dipenuhi gosip gitu aja, maka kita keluar dalam gosip. Oke, kita buka 1 Samuel pasal 3. Wih, ada sebuah kisah yang luar biasa, saudara. Ya, saya selalu pakai kisah ini kebenaran. Samuel itu satu-satunya pemimpin yang tidak pernah diurapi dan tidak pernah dilatih. Karena yang mengurapi sudah meninggal, yaitu Imam ini. Lalu bagaimana seluruh Israel tahu
kepada Samuel diberi jabatan panggilan itu 1 Samuel 3 mulai ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Yahweh menyertai dia. Perhatikan, sabda panggilan ratu, mulut dan perbuatan dan mulutnya sama isinya. Ini dia. Saya ulangi ayat 19 1 Samuel 3. Dan Samuel makin besar dan Yahweh menyertai dia. Apa bukti penyertaannya? Dengar hamba Tuhan, dengar pelayan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ini luar biasa. Saya baca dulu ayat selanjutnya baru saya berkurang. Maka, tahu arti kata maka? Apa akibatnya? Kalau Yahweh Tuhan yang adalah firman, bukan yang punya firman, salah kalimat. Yahweh Tuhan yang adalah firman itu, dan firman itu ditaruhkan di hidup Samuel, dan firman itu menjaga firman-Nya sendiri, nggak dibiarkannya gugur. Artinya apa saja yang Samuel katakan jadi. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba. Tahu apa? Saudara, menarik ya. Kalau kita lihat peta Israel beda dengan peta Indonesia. Peta Israel itu membujur dari utara ke selatan. Saya bilang dari selatan ke utara. Begitu pula peta Indonesia beda dari timur ke barat, bukan barat ke timur. Awas kalau salah. Nah, karena Israel itu dari utara ke selatan, utaranya itu Berseba dan selatannya Bahusa. Dan itu utaranya berbatasan dengan Libanon, maka yang selatan itu Berseba berbatasan dengan Mesir. Jadi kalau Indonesia dari Merauke sampai ke Sabah, maka tahulah seluruh Israel awal kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Jadi bukan karena Samuel kemana-mana bawa aku nama, terus mengenalkan diri aku nabi, aku nabi, enggak, saudara. Bukan karena Samuel bawa ijazah sekolah teologi dari mana, tidak. Tapi orang Israel seluruhnya dari utara sampai ke selatan tahu dia diberi jabatan nabi Yahweh karena perkataannya benar, mulutnya enggak bocor, enggak pernah ngomong hoax apa saja, enggak pernah menyampaikan gosip yang disampaikan semuanya. Maka tahulah seluruh Israel. Maka itu anak-anak muda, kalau kamu menerima panggilan Tuhan dan jelas, tapi gembala miriati kepada kamu, kau usah takut. Masih banyak hamba Tuhan tua itu miriati pada yang muda. Maaf saudara, betul dan Tuhan sebut mati cuanya. Maaf saya ngomong ini. Hargai orang muda di gereja saudara yang kelihatan panggilan Tuhan jelas di hidup. Kemarin saya diminta khotbah oleh gereja di Sydney, dan juga jadi Nabi kok bisa khotbah di Sydney karena sosial media. Nah, gereja ini dilembakan oleh seorang namanya Pastor Yonatan Dharma Adonupasya. Nah, opanya dia itu pendeta Yusufius di GPI Sulung Sekolah nomor 8 Semarang. Saya nggak tahu dia sudah meninggal, senior ini Pak Yusuf itu melihat apa di hidup saya. Maka saya diberi kepercayaan tahun 73 Januari, kalau nggak tanggal 4 tanggal 7 saya tahan untuk memimpin ibadah remaja. Terus bulan Agustus tahun itu saya ditampilkan menjadi pendeta pembantu, dan dalam sejarah GPI di Surabaya saya pendeta pembantu termuda tahun 73 bulan Agustus. Puji Tuhan, kalau ada pemimpin sinode
begitu. Nah, begini anak-anak muda, kalau semua tidak mengakui karena ini utama, biar Tuhan yang melantik kamu sendiri, seperti pengalaman Samuel ini. Tunjukkan kepada semua orang perkataanmu dan kelakuanmu, kelakuanmu dan perkataanmu itu sama. Tidak berani berkata-kata tentang yang lain selain tentang apa yang dikerjakan Kristus dalam diri kita. Itu saja kita beritakan kepada banyak orang. Itu penting sekali. Jelasnya, maka itu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau perkataan kita, firman Tuhan yang kita katakan lewat mulut kita dibiarkannya gugur, jadi semuanya. Jadi begini sedikit aja. Saya coba bongkar gimana sih seluruh Israel tahu. Rumahnya begini setelah Eli meninggal. Israel bingung, nggak punya gembala, nggak punya pemimpin. Nah Samuel itu keliling ke desa ini, desa itu, kota ini, kota itu. Ya saya percepat saja keliling-kelilingnya. Sampai di satu tempat saya melihat, ada masalah antar tetangga. Nah maka itu saya dengan ayat ini saya selalu minta kepada semua murid Yesus. Kalau warga di sekitar saudara tinggal memilih saudara jadi ketua RT atau ketua RW, dalam nama Yesus jangan ditolak. Betul, harus menjadi ketua RT, ketua RW itu berat, nggak dibayar, tidak mati terus. Tapi anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus harus berani kata dia aku saja. Nggak apa, di situ saudara menjadi pemimpin, jadi gembala. Maka itu kata itu rukun tetangga, buat rukun. Makanya waktu Samuel keliling-keliling ada masalah, sudah pada dapatnya dia ingat firman yang dia pernah dengar. Karena dia tinggal dengan imam ini. Disampaikan firman, dikasihati mereka yang ribut, sambil pindah ke desa lain, kota lain. Satu kota yang baru, desa yang baru, ada ribut lagi. Samuel sampaikan lagi. Akhirnya Israel berkata, kamu tahu nggak minggu lalu Samuel kesini dan beritakan firman, kami lagi kacau. Ternyata disampaikan jadi semua benar. Yang dengar bersama di tempat kami juga begitu. Nanti nggak ilustrasi. Maka tahulah seluruh Israel bahwa kepada Samuel diberi jabatan nabi itu. Jadi nggak ada yang melantik, nggak ada yang mengorder, nggak ada yang memberkati untuk jadi otomatis. Karena firman Tuhan nggak dibiarkan gugur. Ayat 21. Dan Yahweh selanjutnya, nah jangan lupa. Artinya apa? Terus menerus, nggak cuma sampai di situ. Maka Tuhan mohon maaf. Jangan puas dengan apa yang kita sudah khotbahkan, karena selanjutnya harus terus menerus sepanjang hidup kita. Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo. Jadi Tuhan menampakkan diri sebab Yahweh Tuhan menyatakan di Silo, diri di Silo kepada Samuel dengan firman-Nya. Kembali perkataan Tuhan. Maka itu maaf, kalau ada hamba Tuhan berkata, aku ini dipakai Tuhan karena kuasa hebat, hukum kamu, maaf saya berkata. Saudara dan saya harus berani berkata, Tuhan pakai aku karena Tuhan selanjutnya menyatakan diri kepada dengan perkataan firman-Nya. Dengan berkuasa atas kuasa itu saja. Apa saja harus firman. Ini penting, bukan penglihatan, bukan membuat, bukan. Lihat selama COVID-19 ini, gak sedikit pendeta-pendeta yang merasa sok hebat, terima karunia Tuhan, buat ini, buat itu. Maaf saya berkata, itu malah bikin kacau orang. Karena gak ada dasar firman, tapi berani ngomong yang ngawur. Dengarkan, saudara dan saya tidak boleh berkata-kata tentang yang lain selain yang sudah dikerjakan Kristus Yesus dalam hidup kita. Tidak boleh lebih dan kurang daripada. Maka itu sama yang luar biasa karena firman Tuhan terus menyatakan diri dalam hidupnya. Jadi bukan karena doa puasa, bukan karena doa sekian jam sehari, tidak. Karena firman diwahyukan, dinyatakan.
pasal 4 ayat 1a dalam Alkitab. Dan katakan Samuel sampai ke seluruh Israel. Soalnya jangan remehkan kalimat. Bisa ya? Dan perkataan Samuel. Nangkep gak maksudnya? Belum, saudara. Kenapa gak ditulis